Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Putri Hanifah dari kelas 11 IPA 7. Hari ini saya akan membacakan atau membawakan presentasi mengenai dampak penjajahan Jepang di bidang politik. Kemudian juga, dalam bidang politik, Jepang melakukan beberapa kebijakan dengan melarangnya penggunaan bahasa Belanda dan digantikan dengan bahasa Jepang. Salah satunya itu seperti desa diganti dengan ku, kecamatan dengan so, kawedanan dengan gu, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken, dan keresidenan dengan shu. Kemudian juga, setiap upacara bendera dilakukan dengan membukukan badan 90 derajat ke arah Tokyo yang ditunjukkan kepada kaisar Jepang, yaitu Tenno Heka. Selain itu, Jepang juga membuat organisasi-organisasi dengan tujuan propaganda seperti G3A atau Gerakan 3A, Putera, Jawa Hokakai, Miyai, dan Masyumi. Beberapa organisasi tersebut mengalami kegagalan, bahkan dimanfaatkan oleh para pemuda untuk tujuan gerakan nasional. Kemudian juga, tujuan utama Jepang untuk menghapuskan pengaruh Barat untuk menggalang masyarakat untuk lebih memihak ke Jepang. Kemudian, Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh PM Tojo pada kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. Dan kebijakan politik Jepang yang sangat keras ini membangkitkan semangat pejuang rakyat Indonesia, terutama kaum nasionalisme, untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Untuk angkatan darat yang dari Jawa ke Madura berpusat di Batavia, dan angkatan darat yang di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Sedangkan untuk angkatan laut yang di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian berpusat di Ujung Pandang atau sekarang di Makassar. Kemudian pemerintahan itu berada di bawah pimpinan Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berpusat di Dalat, Vietnam. Kemudian secara singkat, Jepang juga melakukan berbagai propaganda guna menarik perhatian simpati masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu yang pertama, menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa atau disebut Hako Ichiyo. Kemudian yang kedua, Jepang juga membangun pendidikan berbasis beasiswa guna menarik perhatian rakyat. Kemudian yang tiga, menanamkan semboyan G3A atau Gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Cahaya Asia. Kemudian Jepang juga menarik hati simpati umat Islam yang ada di Indonesia dengan memberangkatkan ibadah haji dan juga membangun organisasi-organisasi Islam seperti Miyai dan Masyumi. Kemudian Jepang juga menarik hati simpati dari pejuang nasional dengan melepaskannya dari tahanan Belanda. Dan yang terakhir, melakukan politik dumping. Politik dumping adalah politik atau kebijakan yang dilakukan oleh Jepang dengan jalan menjual produk luar negeri lebih murah daripada produk di dalam negeri. Kebijakan dumping ini bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri untuk menghasilkan produk lama yang mungkin kurang maju. Lalu di sini ada dampak positif dari penjajahan Jepang di Indonesia, yaitu yang pertama, melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, dibentuknya badan atau organisasi persiapan kemerdekaan Indonesia seperti BPUPKI dan PPKI, di mana dengan kemunculan atau adanya badan persiapan kemerdekaan Indonesia ini memunculkan ide Pancasila. Kemudian yang ketiga, mendukung semangat anti Belanda, di mana Jepang ini secara tidak langsung ikut mendukung semangat jiwa nasionalisme Indonesia. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Dan yang terakhir, ada dampak negatif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu Jepang melarang kegiatan apapun yang berbau politik. Yang kedua, pemerintah Jepang juga membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada. Dan juga yang terakhir, yang ketiga, Jepang juga melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.